Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa segenap hati kami. Biar Engkau menjamah setiap kami, seluruh jemaat RD Tuhan, tanpa terkecuali dimanapun kami berada. Sekalipun kami Tuhan terpisahkan oleh jarak, namun kami percaya bahwa kami tetap satu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbataskan oleh apapun. Dan sungguh kami yakin kuasa-Mu melawat setiap kami semua. Terpujilah Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Temukan wajah-Mu, benar
Terpujilah nama-Mu, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang mulia. Kami siapkan hati kami untuk kami mau dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh memberkati kami, mengajar kami, membawa hati kami untuk kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau, dan kami mau lebih lagi belajar Tuhan, untuk kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang berkarya melalui firman, menjamah, memberkati setiap kami semua. Terpujilah nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan tentang kerajaan Allah, part 2, yaitu lanjutan dari kerajaan Allah yang dulu pernah saya sampaikan. Jadi kita sudah pernah mempelajari sebelumnya bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita sudah tahu itu. Nah, kali ini kita akan bahas seperti apa kerajaan Allah itu. Apa yang digambarkan Alkitab tentang kerajaan Allah ini? Ya. Kita dapat gambarannya di bumi ini. Nah, pertama-tama akan saya buka di Lukas 17 ayat 20-21. Ini merupakan jawaban Tuhan Yesus ketika ditanya oleh para Farisi, atau dalam kitab lain itu murid yang tanya itu tentang apa tandanya, atau seperti apa kerajaan Allah akan datang. Nah, ini akan saya bacakan Lukas 17 ayat 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kerajaan Allah ini datang tanpa kita tahu, tanpa ada tanda-tanda lahiriah. Oh, kerajaan Allah sudah datang. Jadi dimulainya itu dari sini. Dimulainya setelah kita dari yang lalu, kita tahu bahwa kerajaan Allah dimulai ketika Tuhan Yesus datang di dunia ini, membawakan firman, mulai mendirikan kerajaannya. Nah, dan di Lukas tadi, setelah Tuhan Yesus menjawab itu, dia juga menjawab, dan di pasal-pasal berikutnya atau perikop-perikop selanjutnya itu dia juga menjelaskan tentang kedatangan anak manusia kembali ke dunia. Jadi selalu ada hubungannya kedatangan kerajaan Allah ini dan kedatangan anak manusia. Itu bukan suatu waktu yang titik, tapi merupakan suatu proses. Nah, di sini saya akan bahas tentang beberapa perumpamaan yang menjelaskan tentang ini semua. Nah, yang pertama itu perumpamaan tentang penabur. Kita sudah sering mendengar tentang hal ini, tentang penabur ini. Ini tidak dikatakan bahwa ini merupakan kerajaan Allah. Jadi tidak ada tulisannya itu kerajaan Allah seperti perumpamaan ini. Itu yang tentang penabur ini tidak dikatakan seperti itu. Tapi dari sini kita ada juga tulisannya seperti ini. Jadi Tuhan Yesus itu mengatakan kepada muridnya bahwa kamu ini harus bersyukur, maksudnya karena kamu bisa, karena aku akan menjelaskan kepadamu rahasia kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus yang menerangkan makna perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Nah, kita akan langsung bahas jadi bagi yang penasaran bisa kita baca di Markus 4 ayat 1-20 itu tentang perumpamaannya. Yang kita baca langsung tafsirannya saja. Di Markus 4 ayat 14-20. Akan saya bacakan. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga, ini saya bahas satu-satu dulu. Jadi kita tahu bahwa
penabur itu adalah yang menabur firman. Dalam kasusnya hal ini, itu sebetulnya bisa dalam sudut pandang siapa saja yang membawakan firman. Tapi saya ingin ambil dari perspektif Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu yang menaburkan firman waktu itu. Jadi Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang dirinya. Jadi penabur itu adalah yang menabur firman. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan yang diambil oleh burung. Jadi itu adalah orang yang belum sempat memahami firman itu, tapi sudah diambil sama iblis. Contohnya itu mungkin kita kalau ibadah di gereja, kita dengar firman Tuhan, tapi kita sambil mikir lain-lain, jadi nggak masuk. Atau kita mungkin lagi chattingan atau lagi apa, atau lagi nggak konsentrasi atau mikir apa, jadi nggak masuk. Atau kalau gitu kuat banget menyampaikan sesuatu, tapi kita nggak paham sama sekali. Ya itu juga bisa. Nah, benih yang kedua itu benihnya sama, tanahnya yang beda. Jadi benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu. Nah, itu orang yang mendengarkan firman itu dikatakan mereka berbahagia, tapi firman itu tidak berakar atau segera dilupakan. Dan kalau misalnya ada percobaan karena firman itu mereka cenderung murtad. Nah, itu jadi banyak dari kita yang juga mungkin seperti itu. Jadi kita dengar, oh kelihatannya bagus ini, kelihatannya bagus firman ini. Tapi kita nggak terlalu paham, kita nggak terlalu memasukkan dalam hati, dan kita tidak terlalu mempraktekannya. Jadi kita sudah, kalau ada percobaan tentang firman ini, kita sudah lupa mungkin, atau mungkin kitanya cuma nggak terlalu paham seperti itu. Nah, benih yang ketiga, benihnya sama, tanah yang ketiga itu jadi ditaburkan di tanah yang ada semak durinya. Itu orang yang mendengarkan firman tersebut sempat berakar. Cuman dikatakan karena kekhawatiran duniawi dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal lain menghimpit firman tersebut sehingga tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Jadi karena mungkin kita sudah dengar, kita ngerti, oh iya, mungkin maksudnya gini, oh iya kita bisa melakukan. Tapi karena terlalu banyak kekhawatiran akan hal duniawi dan terlalu banyak keinginan mungkin kita mikir kerjaan atau kita mikir apa. Jadi karena kita terlalu khawatir itu firman itu terhimpit sehingga akarnya kurang dalam. Jadi akhirnya mati juga, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Nah, benih yang terakhir ditaburkan di tanah yang baik. Itu adalah orang yang mendengar, menyambut, lalu benih itu berhasil berbuah. Jadi berakar berbuah. Karena mereka memahami, terus melakukan firman tersebut, terus akhirnya hidupnya berubah dan merubah hidup orang lain juga. Nah, itu berubah. Nah, dan buah yang didapat tiap-tiap orang itu berbeda, tergantung tanahnya. Ada yang 10 kali, ada yang 100 kali, dan lain-lain. Nah, di sini yang ditaburkan itu benihnya sama. Yang buat perbedaan di cerita ini itu bukan benihnya, tapi tanah atau hati kita. Jadi hati kita ketika menerima firman tersebut itu seperti apa? Yaitu yang memberikan perbedaan. Jadi mungkin ada suatu firman yang kecil, maksudnya bukan kecil, jarang orang tahu, tapi bagi orang-orang tertentu begitu ditabur di situ, mereka ngerti, mereka melakukan, itu hasilnya bisa 100 kali lipat. Ada juga mungkin orang yang lain hasilnya 10 kali lipat. Ada juga yang lain mungkin nggak berbuah sama sekali karena nggak mengerti. Ya ini sekali lagi ini masih belum membahas tentang kerajaan Allah itu seperti ini tapi membahas tentang proses pertumbuhannya dan bagaimana pertumbuhannya. Dan definisi yang bisa kita pakai itu adalah definisi penabur benihnya itu, bahwa penabur benih itu adalah penabur firman.
Perumpamaan yang kedua akan saya bacakan di Markus 4 ayat 26 sampai 29. Saya bacakan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Nah, ini baru mulai masuk. Beginilah seperti ini kerajaan Allah. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabut, sebab musim menuai sudah tiba. Nah, ini juga sebenarnya ada beberapa sudut pandang. Kalau misalnya kita melihat penabur itu siapa, cuman saya akan selalu ngambil penabur itu Tuhan Yesus. Karena nanti ada perumpamaan yang juga tentang itu, dan itu dikatakan jelas kalau penabur itu Tuhan Yesus. Jadi kita ambil sudut pandang dari sudut pandang Tuhan Yesus sebagai penabur. Nah, di sini dikatakan, dikatakan kayak gini kan, penabur itu setelah nabur, tidur, bangun, tiba-tiba sudah tumbuh, dan nggak tahu tiba-tiba sudah tumbuh kayak gitu. Nah, dijelaskan juga itu mirip dengan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus tahu kapan menaburnya, tapi Tuhan Yesus nggak tahu kapan kedatangan anak Allah. Tidak tahu kapan kedatangannya dia sendiri kedua kalinya. Kapan semuanya itu, karena akan dikatakan pernah ada ayatnya itu dikatakan kalau yang tahu itu hanya Bapa. Jadi pasti seperti itu. Nah, dan dikatakan juga firman itu tiba-tiba tumbuh sendiri. Nah, kalau misalnya kita melihat ke nubuatan Nabi Yesaya, di Yesaya 55 ayat 10-11, maka saya bacakan lagi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi kita nggak tahu kapan dan kita nggak tahu seperti apa prosesnya, dan tiba-tiba tiba-tiba firman itu yang Tuhan Yesus cuma terangkan selama masa hidupnya. Jadi mungkin selama sekitar 3 tahun dia menginjil, itu tiba-tiba bertunas, kan dia gitu, bertunas, terus tiba-tiba keluar bulirnya, terus dari bulirnya keluar buah-buahnya, bulir-bulirnya itu. Dari butir-butirnya keluar bulir-bulirnya. Jadi waktu penaburan firman itu sejak zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menaburkan firman itu. Nah, dan juga ada ayat-ayat lain juga mengatakan di Matius 21 ayat 43, akan saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kita tahu bahwa bangsa Israel waktu itu tidak terlalu menghasilkan buah. Tuhan kan merindukan kerajaannya ada di bumi. Waktu itu bangsa Israel tidak menghasilkan buah. Jadi Tuhan Yesus ini ngasih ke bangsa lain yang akan mendengarkan firman ini, yang akan bertumbuh. Dan itu prosesnya mungkin kita nggak bisa melihat secara langsung, cuman dari sejak zaman Tuhan Yesus memberitakan firman sampai saat ini, itu
benar-benar seperti dulu itu mungkin tangkainya, tunasnya. Terus tambah lama mungkin banyak orang yang jadi percaya Tuhan, tapi masih belum begitu paham. Terus generasi berikutnya banyak orang yang lebih paham, tapi masih belum terlalu mengenal Tuhan. Dan akhirnya sampai mendekati akhir zaman, itu banyak orang akan mengenal Tuhan, mereka akan mengenal Tuhan secara pribadi. Yang sampai buah itu dikatakan masak atau matang. Saat itulah masa penuaian akan tiba. Nah, jadi dari cerita ini dikatakan, dari satu cerita ini dikatakan dari awal penaburan firman itu hingga nanti ketika saat penuaian tiba, hingga semua buah kita semua sudah masak, buah kehidupan kita sudah masak, itu baru masa penuaian. Dan itu prosesnya panjang. Ya, kita tahu 2000 tahun belum selesai. Jadi dikatakan seperti itu kerajaan Allah. Jadi ya kerajaan Allah itu yaitu dari awal sampai sekarang, dan itu belum selesai karena ini masih masa penuaian. Kita tahu nanti ada masa selanjutnya. Jadi ini gambaran kerajaan Allah yang di bumi ini. Nah, lalu perumpamaan selanjutnya adalah perumpamaan tentang lalang. Akan saya bacakan di Matius 13 ayat 24-30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Lalu jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, penjelasannya di Matius 13 ayat 37-43. Kita sering mendengar ini. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih ialah anak manusia. Nah, di sini bisa kita lihat dari perumpamaan yang lain juga bahwa dia ngambil sebuah ladang, penabur benih ini anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Nah, di sini perbedaannya dengan perumpamaan yang sebelumnya. Itu benih itu bukan firman, tapi benihnya ini anak-anak kerajaan Allah dan anak-anak si jahat kalau benih lalang. Ya. Jadi Allah itu juga menaburkan anak-anaknya itu orang yang telah ditentukan untuk menerima firman, untuk bertumbuh dan berbuah. Dari awal itu Allah sudah menentukan, sudah mengatur dulu. Nah, lalu ayat selanjutnya, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Dan dikatakan bahwa iblis juga telah menanam benih yang mirip setelah Yesus menabur. Nah, itu dapat kita lihat sebagai banyak penyesat-penyesat yang mirip-mirip. Nah, jadi mungkin ada agama-agama lain, atau ada mungkin sekte-sekte lain, atau ada mungkin banyak, meskipun dalam satu denominasi ada terlalu banyak penyesatan yang terjadi. Nah, itu nanti dikatakan, kenapa kok selama ini harus ada penyesatan? Karena ya tadi jawabannya, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu cabut lalang itu.
jadi dibiarkan aja tumbuh. Jadi dari zaman Tuhan Yesus nabur firman, nabur begitu sampai sekarang, mungkin kita sudah lihat ada terlalu banyak penyesatan yang terjadi. Itu nanti semua itu akan dikumpulkan dulu untuk dimakan sama malaikat. Sisanya ini yang baru kelihatan kalau benar-benar gandum. Nah, jadi demikian secara gandum itu bertumbuh, alam itu juga bertumbuh. Pengajaran saat ini bertumbuh sampai nanti akhir zaman. Nah, kita tahu waktu menuai akhir zaman dan penuai itu para malaikat. Lalu ayat selanjutnya, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa berdiri hendaklah yang mendengar. Jadi waktu akhir zaman itu baru akan kelihatan seperti gandum, kelihatan ada buahnya. Biar bisa kita bedakan itu gandum atau lalang. Demikian juga orang benar dikatakan akan bercahaya seperti matahari. Jadi kita bisa nanti mungkin bisa lihat perbedaan yang jelas antara orang yang berbuah hidupnya sama orang-orang yang tersesatkan. Nah, lalu perumpamaan terakhir itu perumpamaan tentang biji sesawi. Saya bacakan di Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan jadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, dari sini kita bisa juga ambil bahwa jangan kita pernah meremehkan firman Tuhan seperti apapun. Nah, firman Tuhan yang kadang menurut kita nggak penting, itu ternyata bisa jadi besar. Juga demikian juga orang yang melakukan firman Tuhan dan bertumbuh. Jadi kadang orang-orang ini kelihatannya bukan siapa-siapa, cuman jangan remehkan firman yang ada di dalamnya, meskipun kecil. Jika orang itu mengerti dan bertumbuh, itu bisa jadi besar. Hasilnya buahnya bisa 100 kali lipat dan lain sebagainya. Nah, bisa sampai jadi pohon dan burung-burung bersarang juga di sini. Dan seperti itu juga akan digenapi. Mungkin orang-orang yang dulunya nggak kelihatan, tapi kita nggak tahu benar, maksudnya kita nggak tahu apa orang itu benar apa enggak. Yang kita tahu kan nanti akhirnya dari buahnya. Seperti orang itu berbuah nanti, firman-Nya itu akhirnya sudah berbuah jadi pohon yang lebat. Demikian juga pada seperti ayat sebelumnya itu, orang benar akan percaya. Itu yang akan menjadi pembeda kita semua. Ya, jadi kesimpulannya dari beberapa perumpamaan ini bisa kita dapat kalau kerajaan Allah itu semuanya itu tentang benih yang ditabur, tentang pertumbuhan, tentang buah-buah buah-buah. Ini tentang berbuah, nggak harus berbuah. Maksudnya buah itu banyak definisinya. Jadi seperti itu kerajaan Allah itu. Sampai nanti akhirnya musim penuaian atau saat dimana Yesus datang kedua kali dan kita dirakyatkan sama-sama. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang benar itu. Semoga kita semua menjadi yang melakukan firman Allah itu dan berbuah. Jadi kita tahu kurang lebih seperti ini kerajaan Allah. Carilah itu, masuklah, dan kemudian berbuah. Ya, demikian firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita masuk
Kudus, kita mau siapkan hati kita untuk supaya kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami siapkan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang beracara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh karya-Mu terbesar dalam hidup kami. Karya-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi karya terbesar. Amin. Engkaulah Karya terbesar katakan dalam hidup dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Amin. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Sungguh tak ternilai, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, mari semuanya. Masuk dalam hadirat-Nya, rasakanlah maknanya.
yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum saudara menerima tubuh dan darah Tuhan, mari biar setiap kita minta ampun untuk segala dosa yang kita lakukan. Terima kasih Bapak. Ampuni Tuhan. Biarlah Kau melayakkan setiap kami. Biarlah Tuhan, Kau juga Tuhan memperkenankan kami masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kurirawatas. Mari dikasih Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan melewati tinggi di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan melewati di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Thanks God, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita juga sebentar lagi kita akan akhiri ibadah kita, ibadah awal bulan ini tuh pada bulan Agustus. Kami percaya kita akan kembali segera ke tempat ini, ke gereja ini, untuk kembali beribadah bersama-sama. Kami
semua pengerja, semua jemaat harus bersama-sama berdoa supaya pandemi corona ini bisa segera mulai bertambah baik di kota Sidoarjo ini, dan kita boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Amin, saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya dan saudara bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa, di mana hadirat-Mu dan lawatanmu menjamah setiap kami. Amin. Hadirat-Mu yang melembutkan setiap hati kami, Tuhan. Amin. Kami percaya juga dalam perlindungan-Mu yang sempurna itu menaungi setiap jemaat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan umat-Mu, Tuhan, umat yang Kau kasihi, seperti biji matamu sendiri. Masa kasih Tuhan akan lebih tinggi kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Masuk kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, melindungi saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin.